Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya. Pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul melalui virtual. Tentu tidak mengurangi arti atau makna kita sama-sama memberikan hal yang terbaik untuk masyarakat seluruh Indonesia, wabil khusus di DKI Jakarta. Juga selalu kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah apapun bentuknya itu, serta salam dan salawat senantiasa kita panjatkan, kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para sahabat-sahabatnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang beriman, mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Salam sapa, salam kenal, salam tangguh, salam kemanusiaan. Nama saya Sabdo Kurnianto. Sekarang saya diamanakan sejak bulan Februari 2020 setelah banjir yang melanda DKI Jakarta di awal Januari. Dan sejak bulan Februari hingga saat ini saya berada di posko COVID-19, menyampaikan beberapa hal dibantu oleh saya punya staf, Pak Basuki, yang mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka melalui virtual ini kita semuanya saling sayang, saling mencintai, terutama mencintai kepada Allah dan baginda Nabi besar kita, mencintai umat manusia, yang mana kita semua sudah pasti, saya selalu mendoakan insya Allah kita semua sehat, dibebaskan dari bencana multidimensi yang saat ini kita hadapi. Bencana multidimensi yang kita hadapi saat ini tentu kita sudah tahu, COVID, banjir, kemudian ditambah lagi dengan Gunung Merapi, bakaran, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, bencana multidimensi ini bukan hanya banjir, tetapi kita dalam menghadapi adanya perubahan La Nina saat ini, ya situasi ya di mana sampai 40% curah hujan akan bertambah di DKI Provinsi DKI Jakarta ataupun di daerah Indonesia, di mana saat ini La Nina sudah mulai mendekat, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Oleh karena itu, kalau kita mengenal bahasa Ciliwung sebagai apa namanya jargon dalam hari ini adalah Ciliwung dan kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan, tentu tadi banyak yang tidak mengenal saya. Yang pertama, saya mengenalkan diri, saya Sabdo Kurnianto. Saya bekerja pernah di KPKP Provinsi DKI Jakarta, Dinas KPKP. Kemudian saya sebagai Lurah Celilitan, yang tentu sudah tidak mengenal nama Ciliwung, sudah tidak asing. Kemudian saya juga sebagai Kepala Suku Dinas Pertamanan DKI Jakarta di pusat. Kemudian di selatan saya juga membuat subsiden. Saya buat Taman Gintung yang di pinggir di Kecamatan Jagakarsa. Itu semua bertujuan untuk kemanusiaan dalam rangka mengurangi risiko bencana tentunya. Saya juga Kepala Monas, sebagai Kepala Monas di zaman 212. Berbicara tentang kemanusiaan, berbicara tentang bencana, tidak selepas semua bahwa bencana bukan hanya peran pemerintah. Sekali lagi, bencana, menangani penanggulangan bencana bukan hanya peran pemerintah, tetapi semua elemen komponen masyarakat yang terlibat, baik yang terlibat langsung secara fisik di lapangan, materi, pemikiran, termasuk hari ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihargai dengan begitu saja. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Di dalam paparan saya ini, antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi banjir dalam masa pandemi COVID ini menjadi perhatian serius oleh Pemprov DKI Jakarta. Kami sudah 3 minggu, bahkan bulan lalu,
kami sudah melakukan rapat yang dipimpin oleh Pak Gubernur sendiri, Pak Wagub, dalam rangka kesiapsiagaan Pemprov DKI Jakarta menghadapi banjir dengan perubahan cuaca, dengan fenomena La Nina yang begitu sama-sama kita ketahui. Dan kami terus berkoordinasi juga dengan pemerintah pusat, BMKG, berbagai sumber, akademisi, ITB, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, itulah kolaborasi yang dikatakan kolaborasi pentahelik. Kami tidak mengajarkan lagi istilah kolaborasi pentahelik, yang jelas Bapak Ibu lebih memahami ketimbang saya. Kalau kita melihat prediksi curah hujan dasarian di wilayah Jakarta, Depok, dan Bogor, ini kita lihat menunjukkan di bulan November ini sangat menunjukkan grafik yang cukup tinggi ya, sehingga di mana Jakarta kita lihat bahwa Jakarta siaga 3, Depok siaga 4, Bogor siaga 3, dan terjadi adanya kenaikan di pintu air di Angke Hulu, Karet, Kampung Melayu, dari aliran Ciliwung yang kita sebutkan Ciliwung akan mengalir ke 13 sungai yang berada di Provinsi DKI Jakarta ini tentu akan berdampak, sehingga dasar daripada ini Katulampa mengirim sebuah isyarat kepada kita, air. Nah, ini kami sudah melakukan, bahkan kami mendapatkan informasi ini dari Pak Armin Susandi, kami berkoordinasi sama beliau, dan ini juga seiring dengan informasi dari BMKG ini di bulan November dasarian pertama. Next. Next slide. Nah, yang paling mengkhawatirkan kita di sini, Bapak Ibu sekalian, di bulan Januari, ya, kita melihat bahwa di mana, di bulan Januari kita lihat di prediksi puncak musim hujan terjadi curah hujan yang tinggi di hulu, sungai, dan hujan lokal. Ini yang kita jaga, yang harus kita antisipasi di bulan Januari Februari, di mana ditambah lagi dengan La Nina yang sudah mendekat. Dan mudah-mudahan ini adalah prediksi atau estimasi, namun selalu kita berdoa kepada Allah SWT untuk tidak terjadi. Tapi kalau terjadi, kita sudah melakukan kesiapan. Seperti Pak Gubernur mengatakan, siaga, anggap, galang. Ini bagian yang tidak terpisahkan dari kolaborasi pentahelik. Nah, curah hujan di sini kita lihat dasarian di Jakarta, Bogor, dan Depok di dasarian 3. Ini bisa maju, bisa mundur, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu ini menjadi dasar indikator kita untuk kita apa yang kita lakukan, siapa berbuat. Jadi kesiapsiagaan menghadapi musim hujan, Bapak Ibu sekalian, di 2020-2021, kita itu menyiagakan sarana-prasarana penanganan banjir. Kemudian rencana insya Allah di awal November kita akan akan melakukan apel kesiapsiagaan. Jadi pada 3 minggu yang lalu di Polda Metro Jaya dipimpin oleh Pak Gubernur, yang diinisiasi oleh Polda Metro Jaya, Pak Gubernur sebagai Inspektur Upacara melakukan kesiapsiagaan apel bersama dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk TNI, Polri, dan teman-teman SKPD yang terkait. Kemudian peningkatan kapasitas di masyarakat kita sudah lakukan, pelibatan stakeholder, pendekatan kolaborasi seperti yang kami sampaikan tadi. Penanganan yang paling penting adalah poin 5, Bapak Ibu sekalian. Penanganan pengungsi di masa pandemi dengan menggunakan protokol kesehatan. Inilah titik krusial, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi konsentrasi kita. Makanya di tempat ini, lokasi terdampak daripada Ciliwung, itu kita insya Allah para lurah, RT, RW, wali kota. Wali kota adalah sebagai komandan bencana, sebagaimana aturan Ketuk di Provinsi DKI Jakarta.
bahwa wali kota adalah, bupati adalah komandan daripada bencana. Tentu saat ini sampai detik hari ini mereka terus melakukan koordinasi, kemudian bisa menggerakkan semua sumber daya yang ada, baik itu swasta, SKPD, masyarakat, RT RW, serta gugus yang terdepan adalah gugus tugas RT RW dalam rangka menghadapi bencana banjir di masa pandemi COVID. Tentu tidak lepas, tracingnya adalah tetap menerapkan protokol kesehatan. Artinya apa? Yang paling penting adalah tetap menjaga jarak, kemudian menggunakan masker dan mencuci tangan. Ini semua kami udah 3 kali, bahkan hari Senin terakhir nanti akan final membahas dengan Pak Gubernur terkait dengan kesiapsiagaan kita. Kemudian penyusunan review Renkon menjadi dasar yang paling utama. Penyusunan Ingub juga kita sudah lakukan. Jadi payung hukum, kemudian termasuk pelaporan nanti berbasis RT. Kalau tahun lalu berbasis RW, sekarang kita berbasis RT. Jadi lebih fokus. Next, bisa melihat bahwa kami, alhamdulillah, insya Allah akan menyebarkan buku pedoman pengendalian banjir bagi masyarakat dan OPD lembaga usaha. Ini bentuk buku yang mudah, sangat sederhana, bisa diperbanyak nantinya. Tapi belum di launching, kami lagi cetak. Ya, kita bekerja sama dengan Bank DKI ya untuk memperbaiki ini sekitar 32.000 buku. Ya, terutama nanti kita berikan kepada RT RW kelurahan yang terdampak. Dan ini bentuk wujud nyata bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan kolaborasi pentahelik dengan dunia usaha. Dengan buku ini sangat mudah. Nanti insya Allah Bapak Ibu akan dapat setelah ada launching dari Pak Gubernur. Kemudian di dalam buku ini Bapak Ibu berisi tentang penyebab banjir, peta rawan banjir, lokasi pengungsian. Kalau lokasi pengungsian ini bisa berubah dalam arti melihat kondisi air yang ada. Kemudian, tetapi dengan pengalaman tahun Januari 2020, lokasi pengungsian ini menjadi database kita. Yang tidak kalah penting adalah sistem peringatan dini. Ini lagi dibahas, lagi dibuat oleh Dinas Kominfo, aplikasi yang berbasis cepat untuk bisa diterima oleh masyarakat. Jadi berbicara tentang bencana, bagaimana titik awalnya adalah early warning system. Nah ini penting sekali. Mungkin bisa melalui secara tradisional, sekarang zamannya IT, jadi aplikasi sedang dibuat. Nah juga perkiraan waktu tempuh, skenario banjir, kita sudah membuat 7 skenario banjir Bapak Ibu sekalian. Jadi menghadapi adanya hujan dari hulu, sebagaimana BNPB juga sudah menghimbau dengan surat resmi kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, kita sudah melakukan pemetaan skenario banjir. Di mana apabila terjadi hujan di hulu, dikirim melalui Ciliwung, ya kan? Topiknya tidak jauh dari ini yang kita bahas hari ini. Kemudian banjir di Jakarta juga diakibatkan oleh hujan lokal, air rob naik. Kemudian di skenario 4 itu banjir akibat hujan hulu dan hujan lokal. Dan skenario 5 kita lihat hujan lokal dan rob. Skenario 6 adalah banjir akibat hujan hulu dan rob. Serta yang paling kita khawatirkan tentu apabila terjadi adanya hujan di hulu dikirim, kemudian di Jakarta hujan, kemudian ditambah lagi air laut naik. Nah ini ya hal-hal yang harus kita antisipasi. Naudzubillah min dzalik, kita berdoa terus agar supaya ini tidak terjadi. Karena bentuk topografi dari DKI Jakarta ini Bapak Ibu mungkin sudah memahami, bentuknya adalah bentuk cekungan, sehingga memerlukan pengompaan kepada laut seandainya ada terjadi genangan. Namun apabila laut tinggi, itu tentu akan menunggu adanya penurunan air laut, baru bisa dipompa. Kilas saja Bapak Ibu sekalian, di dalam buku juga ini kita berisi tentang mitigasi, antisipasi. Kita berbicara tentang bencana, kita berbicara tentang pra, saat, dan
sesudah pasca. Nah, ini yang harus kita pikirkan dan harus kita bicarakan. Di dalam buku ini pun sudah ada panduan. Insya Allah menjadi bagian untuk meringankan beban masyarakat dan bentuk kesiapsiagaan kita sedini mungkin. Dan insya Allah buku ini mungkin yang pertama kali di Indonesia untuk masyarakat, dan kita berikan secara gratis. Kemudian titik-titik daripada banjir ini juga kita bisa lihat menggunakan QR code, dan ini bisa diperbanyak dengan kita mendownload. Bapak Ibu sekalian kami hormati, ini panduan kesiapsiagaan menghadapi banjir bagi masyarakat. Jadi ini bukan hanya narasi saja, tetapi kami Pak Gubernur, Pemprov DKI Jakarta sedang mempersiapkan ini semua. Bahkan saat ini secara fisik bagaimana melakukan pengurukan danau, waduk, saluran dengan mengerahkan semua kekuatan. Kalau di Jakarta itu ada istilahnya pasukan pelangi, ada SDA-nya, Bina Marga, seperti Bapak Ibu lihat. Kemarin saja setelah terjadi adanya demo Undang-Undang Cipta Kerja, itu langsung hal-hal kita bersihkan. Nah, inilah bentuk kita kolaborasi berbagai SKPD, tentu bersama juga dengan masyarakat, dengan usaha juga membantu di dalam perbaikan sebuah bencana sosial yang terjadi kemarin. Bapak Ibu kami yang menghormati, kami tidak bahas secara detail dalam buku ini. Insya Allah setelah launching Bapak Ibu bisa melihat, tentu tidak ada yang sempurna kecuali Allah SWT. Nah, ini kesiapsiagaan kita, peralatan kita, ya jumlah untuk logistik, dan ini ada tambahan lagi. Jadi peralatan penanggulangan ini di BPBD, tetapi kita punya ada TNI, Polri, semua lengkap. Dan ini bentuk kolaborasi kita dengan berbagai institusi, lembaga. Bahkan kami koordinasi terus dengan BNPB untuk meminta bantuan perahu juga. Bahkan kami coba untuk perahu dalam yang sangat tradisional, yang mudah dalam pemeliharaannya. Berbicara tentang hidrometeorologi, early warning system, kita sudah apa yang saya sampaikan tadi. Jadi kita berbasis pentahelix, berkolaborasi untuk bisa sama-sama kita melakukan penanganan bencana terutama di masa pandemi COVID-19. Next. Ya, ini saya kalau saya bicara detail, ini sangat memakan waktu, sehingga Bapak Ibu bisa lihat, nanti kita akan memberikan kepada Bapak Ibu untuk slide ini. Next. Ini peran pemerintah, pusat, BNPB, BMKG, Basarnas, kita libatkan semua. Ini salah satu contoh wilayah terdampak banjir di bulan Januari, yang tadinya RW kita sudah akan berbasis RT. Nah, ini data banjir di 21 sampai 23 September 2020 yang terjadi kemarin. Ya, kita semua memiliki data curah hujan dengan ketinggian yang sangat tinggi, lebat hingga ekstrim. Next. Jadi Bapak Ibu sekalian, next. Kita sudah memprediksi apabila hujan siaga 1, baik. Apabila di hulu siaga 1, atau Lampas siaga 1, kita berbuat apa? Karena hujan dari sana itu kirim sekitar 6-8 jam, stop. 6-8 jam. Sehingga sebelum air itu datang, 1-2 jam, SKPD berbuat apa? Kemudian para relawan berbuat apa? Menyiapkan apa dan segala macam, itu secara detail sudah kita bahas, hingga kita sudah melakukan pemetaan sarana dan prasarana serta sumber dayanya yang ada. Ini di titik-titik di mana yang kita sudah dengan dasar pengalaman di bulan Januari 2020. Ini adalah fungsi dari pompa-pompa yang nantinya apabila terjadi genangan atau banjir, ini akan diberdayakan secara maksimal, dan saat ini pun fungsi pompa dipastikan akan berfungsi dengan baik oleh sumber daya air. Nah, ini peta sebaran. Jadi kita overlay. Jadi peta sebaran COVID dengan tempat pengungsian atau tempat titik-titik krusial di penanganan banjir. Ini salah satu bentuk
Tetapi Bapak Ibu sekalian bahwa lurah camat harus menyiapkan lokasi pengungsian 2 kali lipat sampai 3 kali lipat, bahkan nanti kita mempergunakan hotel sebagaimana arahan dari BNPB bintang 1, bintang 1 atau secara melati yang bisa digunakan untuk tempat pengungsian. Arahan dari BNPB demikian. Alhamdulillah, terima kasih pemerintah pusat yang telah membantu di dalam pengungsi tetap menerapkan protokol kesehatan 3M. Ya, ini waktu itu Rob di Jakarta Timur, Jakarta Utara, sorry, next. Nah ini peta pemetaan dari keterlibatan TNI Polri. Jadi di sini ada 17 lembaga yang kita sudah lakukan pemetaan dari Menwa Peduli, di Satria Tambora yang kemarin kita sudah melakukan 67 kalau nggak salah, dipimpin oleh arahan Pak Gubernur di dalam kita melakukan Zoom meeting. Itu langkah-langkah mitigasi kita. Next. Ya, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, ya. Jadi ada 22 lembaga di Jakarta Barat. Next. Kemudian di Jakarta Timur ada 23 lembaga, Jakarta Barat 23 lembaga, kemudian di Pulau Seribu ada 4 lembaga. Ya, ini adalah wilayah operasi di Jawa Barat. Next. Dari semua 25 lembaga. Next. Kemudian operasi di Banten juga ada lembaga. Saya pikir apa yang kami sampaikan yang jelas, sekali lagi bahwa bencana ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita semua, sehingga dalam hal koordinasi, komunikasi, kolaborasi, dan eksekusi kita bersama-sama di lapangan demi untuk kemanusiaan. Selamat siang, salam tangguh, salam kemanusiaan.